Ini memang seorang gadis atau seorang ibu yang selama ini terpendam bakatnya dan keahliannya dalam berbahasa Jepang. Itulah alumnus Universitas Manado. Wow. Naslia Alu adalah Sri Kandi di Kesultanan Buton. Sri Kandi dan petarung sejati Lia Sapanakrapya atau Naslia Alu SPD ini memang di dalam masyarakat. Kenapa kita harus jadi seorang pemuda DPR dalam hal ini sebagai pendengar aspirator penghubung. Saya pikir untuk diri saya sendiri, insya Allah itu tidak mempengaruhi karena memang dari saya memang start dari bukan nol lagi Pak, tapi saya memang start dari minus kaitan dengan saran yang saya sampaikan tadi dan tambahannya halo sobat asisten politik. Tetapi menjadi riuh dan wow karena baru sekali mencoba, ia sudah memperoleh suara ribuan sehingga semua masyarakat di wilayah kelurahan atau rumah memujinya dan membanggakannya, dan ia juga telah mendarmabaktikan dirinya untuk membantu warga sekitar rumah tersebut. Suatu ketika akan naik lagi ke DPR provinsi atau tingkat 1 hingga ke DPR RI. Coba ibu gambarkan, dan kalau saya lihat dari background dan usaha kerja keras ibu ini kan mungkin ibu punya niat untuk menjadi seorang pemimpin di daerah ini. Karena maaf Bu, saya ingatkan kembali ke sejarah kita sebelumnya, karena Raja Buton yang pertama dan kedua itu adalah kaum Wakata dan belah Wabona. Adakah ibu ingin mencontohi itu, atau itu Raja Buton yang Wakaka dan pertama dan kedua tadi ini adalah perempuan, itu menjadi kekuatan atau pendorong ibu? Mohon ibu jawab. jadi sombong Ibu Lia yang didukung oleh ribuan kaum hawa itu tentu saja membanggakannya dan akan terus berbakti kepada mereka paparan muluk-muluk menjadi seorang pengusaha. Ia benar-benar memulainya dari paparnya. Meski begitu, ia terus berupaya bagaimana bangkit, sebagaimana bangkitnya kaum lelaki dan kaum hawalah menjadi suri teladannya. Alkisah saudara, Ibu Lia memang seorang petarung, bukan saja di dunia politik, tetapi di bidang usaha pun dia begitu gigih dan menyamakan dirinya sama dengan lelaki. Situ, Pak.
Eksavator yang ada di hadapan mata kita itu, meski pelan, tapi dia tetap beraksi dan beraksi. Inilah prinsip yang diambil Ibu Lia. Artinya meski lambat, tetapi sukses. Baru saja sekali mencoba menjadi calon anggota legislatif, tapi dia udah didukung oleh ribuan masyarakat di 4 kecamatan di wilayah Kota Bau-Bau. Yang telah Ibu sebutkan tentang kesiapan program pemerintah untuk makan gratis dan sebagainya ini. Masih ada kesiapan? Ada lagi yang perlu Ibu sampaikan? Iya. Silakan, Jadi Ibu. berkaitan dengan saran yang saya sampaikan tadi, tambahannya bahwa makanan ini pertama-tama memang harus steril. Kedua, gizi seimbang serta vitamin yang ada di dalam kandungan makanan tersebut harus benar-benar memang Ibu Lia meski dia adalah anggota DPR di daerah tetapi juga bangga atas program makan siang yang dicanangkan oleh Prabowo Gibran. Situ, Mbak. Sehingga ia mendukung penuh program Prabowo Gibran tersebut untuk makan siang. Dia mengingat di saat masih kanak-kanak, mulai dia sekolah di SD, SMP, SMA, hingga perguruan tinggi. Bahkan ketika dia kuliah di salah satu universitas negeri Manado, ia sempat menjadi baby sister. Itu adalah bertujuan untuk membantu kedua orang tuanya karena mereka 6 orang bersaudara. Di satu sisi Lia terus gigih untuk kuliah dan menyelesaikan kuliahnya, dan alhamdulillah 3 tahun setengah sedemikian rupa kami melakukan perjanjian. Saya bisa masuk di pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Ya, Ibu fight. Benar. Fight. Benar. Dan itu tidak mudah untuk sampai di tingkat kepercayaan pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, itu tidak mudah. Kami beberapa perusahaan itu memang menawarkan beberapa kemudahan, beberapa legalitas. Artinya Ibu fight di situ, alhamdulillah Ibu menangkan. Iya, alhamdulillah untuk beberapa kegiatan pembibitan saya. Oh, oke. Saya mau ingin lebih perkecil. Maksudnya pembibitan yang Ibu maksudin bibit apa saja yang Ibu sudah lakukan? Iya, bibit yang saya urut dari 2000, yang dekat-dekat dulu Pak, 2023 itu saya menyebar bibit 6.000 sekian pohon untuk di Kecamatan Sawoyo. Pohon apa itu, Bu? Pohon durian. Durian. Ya, durian. Kemudian saya pernah juga menyebar bibit cengkeh di Kabupaten Buton Selatan, tempatnya di Eksistensi Ibu Lia, jika kita melihat dari penampilannya, tentu saja tak ada satupun manusia atau seorang lelaki mempercayainya bahwa dia seorang pengusaha dan berotot baja, bahkan berurat, yang bisa dikatakan bahwa uratnya maha dahsyat, layaknya seorang lelaki karena giginya berusaha.
Penampilan dan kegigihan Ibu Lia ini banyak kaum lelaki. Memang, saudara, kita tertegun sedikit mengingat para mereka-mereka yang terpendam dengan hadirnya di politik kali ini, menggoyangkan politik di wilayah Kota Bau-Bau Provinsi Sulawesi Tenggara. Wow kan? Wow. Penampilan dan kegigihan Ibu Lia ini banyak kaum lelaki salah mengartikannya, tetapi dia betul-betul seorang wanita yang mampu menjaga harga dirinya, bahkan dimanapun lokasi proyek atau usaha dan usahanya ia datangi. Alkisah saudara, jeripayanya itu menghasilkan banyak pundi-pundi hingga ia memiliki sesuatu dan beberapa badan usaha lainnya selain menjadi seorang pengusaha. Situ, Mbak. Pundi-pundi yang dilahirkannya tidaklah sedikit. Bahkan banyak kaum hawa yang iri padanya. Artinya, meski dia cantik jelita laksana bidadari, tetapi dia memiliki pemikiran yang piawai dan pikiran yang maha dahsyat dan sangatlah dewasa. Banyak pihak menyebutkan bahwa Ibu Lia tidak tepat dia menjadi anggota DPR di wilayah daerah kabupaten atau kota Bau-Bau, tetapi dia layaknya menjadi bangsa ini. Akankah dia mau untuk diajak ke Jakarta? Sebagaimana Prabowo mencari mereka-mereka tidak peduli hawa atau adam, yang penting dia cerdas. Ibu Lia lah melihat masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara ini, dan sangatlah tepat jika dia diambil untuk jadi membantu lahirnya pemerintahan yang baik untuk suksesnya Indonesia emas di tahun 2045. Jika kita sandingkan dengan Kofifa Indar Parawangsa, tentu saja sangatlah tepat, dan mereka adalah kaum hawa yang begitu cerdas tetapi memiliki multitalenta. Artinya, dari segi pundi-pundi untuk dirinya tentu saja tak bisa lagi kita ragukan. Akankah pemerintah atau masyarakat Kota Bau-Bau mencari Sri Kandi untuk memimpin daerah ini? Tapi ketika ditanya hal itu, Ibu Lia menyebutkan bahwa cukup saja dia menjadi anggota legislator dari Partai Hanura. Wow. Pemirsa dan penonton, Lia yang saat ini sedang kuliah di Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Buton, tentu saja tidaklah muluk-muluk. Ia terus berjuang, dan Ibu Lia ini untuk menjadi pembanding bahwa orang-orang di daerah tidaklah sebodoh-bodoh amat yang dikira oleh orang-orang pusat Jakarta. Sehingga dari sinilah kita bisa menarik benang merah bahwa orang daerah seperti yang ada di Kota Bau-Bau di wilayah Jazirah Kesultanan Buton bukanlah Sri Kandi biasa sebagaimana yang kita lihat di daerah lain, tetapi Ibu Lia adalah Sri Kandi benaran. Dia adalah turunan para dewa dan turunan para dewi yang sengaja ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di wilayah Kesultanan Buton. Wow kan? Wow.
asisten politik. Tentu saja mengingatkan kita akan hari-hari esok Indonesia di tahun 2045 adalah Indonesia emas. Saya, Gino Samsudin Mirsad, melaporkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merestui kita semua dan yang menonton video ini dijamin akan selalu sehat. Demikian papar Ibu Lia. Wow.